Lalu Ibu dan Bapak boleh berdiri. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum acara ini.
Untuk hari ini saya persilakan pada rekan-rekan dari CWP untuk menyampaikan informasinya dan kepada Bapak Ibu guru semua saya mengaturkan terima kasih atas kesediaan mengikuti acara ini dan mohon diikuti dari awal hingga akhir sehingga apapun yang disampaikan oleh rekan kita ini kita ambil saja. Terima kasih karena telah memberikan informasi kepada rekan-rekan CWP bisa melakukan dan saya tutup dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Bapak Ibu hebat semuanya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi. Bapak dan Ibu, adapun Bapak dan Ibu perkenalkan, ini saya Karin Hayati, CWP Angkatan 11, dan ini para pengajar praktik saya Bapak Toto Budi dan Ibu Fasilitator saya Ibu Sri Karmawati MPD. Bapak dan Ibu, sebelum dimulai diseminasi ini, baiknya kita buat kesepakatan forum diseminasi supaya berjalan dengan lancar, karena tema hari ini kita penyampaian tentang budaya positif. Ini ada beberapa opsi yang saya tawarkan kepada Ibu. Yang pertama, saling menghargai ketika orang lain sedang berbicara. Menurut Bapak dan Ibu setuju atau tidak? Setuju. Setuju ya. Yang kedua, menjaga kebersihan ruangan. Setuju. Setuju ya, Bapak dan Ibu sepakat. Yang ketiga, boleh makan dan minum selama kegiatan. Setuju. Ya mungkin dari Bapak dan Ibu ada opsi lainnya untuk menambahkan kesepakatan dalam forum ini. Cukup ya. Ya, terima kasih kepada Ibu. Bapak dan Ibu, adapun latar belakang dari aksi nyata ini untuk memenuhi salah satu tugas program calon guru penggerak angkatan 11, di mana kami harus menyampaikan diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif. Dan Bapak dan Ibu di sini kita sama-sama belajar untuk saling mengenalkan pemahaman budaya positif, di mana budaya positif itu sebenarnya sudah kita lakukan sejak dulu. Mungkin budaya positif baru dikenal pada hari-hari ini, pada lebih populernya pada saat kurikulum merdeka. Adapun tujuan dari aksi nyata ini, Bapak dan Ibu, diharapkan dari diseminasi ini Bapak Ibu secara aktif bisa melibatkan murid dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian Bapak dan Ibu juga dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa menciptakan, kita bersama-sama bisa menciptakan suasana atau lingkungan yang positif. Bapak dan Ibu, seperti yang sudah saya dapatkan dari pengalaman saya mengikuti pendidikan guru penggerak, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer atau transformasi pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap
sebagai pendidik kadang-kala tanpa kita sadari kita juga sering ya lebih mengedepankan faktor ekstrinsi. Kemudian juga ada posisi kontrol restitusi. Ya, posisi kontrol restitusi mungkin Bapak dan Ibu yang sudah mempelajari PNS itu sudah mengenal apa itu posisi kontrol restitusi ya, sebagaimana diperkenalkan oleh Dr. William Dresser. Kemudian juga ada keyakinan kelas. Dan ini keyakinan kelas di sini saya rasa sebenarnya Bapak dan Ibu juga sudah menerapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas, tetapi baiknya ya kita tinggal membiasakan bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Kemudian juga yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan salah satu pendekatan untuk menyelesaikan masalah, untuk menghasilkan solusi tanpa kita menghakimi yang murid kita seperti itu. Ya, Bapak dan Ibu, pertama-tama konsep yang belajar di dalam budaya positif ini adalah bagaimana kita mengubah pola pikir dan paradigma berpikir kita. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga setiap siswa itu bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam hal ini kita harus bisa memperhatikan kebutuhan murid, di mana kebutuhan murid itu tidak sama, tidak bisa diseragamkan dengan karakternya yang berbeda, latar belakangnya yang berbeda, dan juga tingkat kebutuhan dasarnya juga yang berbeda, sehingga sekolah di sini harus menyediakan fasilitas yang inklusif, yang bisa memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Nah, dan ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah di sekolah kita sudah melaksanakan P5 dan ternyata tanpa kita sadari banyak sekali nilai-nilai yang bisa digali, yang bisa diterapkan oleh peserta didik kita. Bapak dan Ibu, di dalam konsep didik budaya positif juga ada istilah yang dikenal dengan disiplin positif. Ya, disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, kira-kira apa sih yang terbayang di benak Bapak dan Ibu? Aturan. Aturan. Ya, betul sekali, aturan. Ada lagi yang lain selain itu? Hukuman. Hukuman, betul. Ya, ada lagi. Coba yang Ibu ingat-ingat kembali. Kira-kira ketika kita mendengar istilah disiplin, kita sering kali ya Bapak dan Ibu mendoktrin anak tuh disiplin. Nah, kira-kira yang terbayang di pikiran kita itu seperti apa sih disiplin itu, dan bagaimana disiplin itu, dan identik dengan apa sih disiplin itu? Melaksanakan sesuatu sesuai kesepakatan.
murid, ya bagaimana manusia bisa mempertahankan hidupnya, ya seperti makanan, kesehatan, pakaian, tempat tinggal dan juga keamanan. Kemudian juga kasih sayang dan rasa berterima kasih. Ya, kasih sayang dan berterima kasih merupakan salah satu kebutuhan manusia, kebutuhan murid juga. Makanya dalam hal ini kita harus klik ya Bapak dan Ibu, kira-kira kebutuhan apa sih yang mendorong perilaku anak tersebut. Ya. Kemudian juga ada penguasaan. Ya, penguasaan ini berkaitan dengan harga diri. Ya, harga diri murid untuk bisa diakui, diterima, kemudian prestasi itu juga termasuk ke dalam penguasaan. Kemudian juga adalah kebebasan terkait dengan individu atau dalam hal ini murid ini diberikan keleluasaan untuk berekspresi, mengungkapkan pendapat, mengungkapkan pikirannya dan untuk mengendalikan arah tujuan hidupnya. Kemudian juga ada kesenangan. Nah, ini adalah kesenangan ini merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi pada murid. Bagaimana kita menciptakan murid berbahagia, bagaimana menciptakan murid yang senang dalam pembelajaran, ya. Karena untuk itu kita sebagai guru, sebagai pendidik harus bisa merefleksi, ya kira-kira apa sih kekurangan dan kelebihan kita ketika dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jangan sampai ini memicu perilaku negatif atau yang tidak sesuai. Yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia, ya. Ada tiga hal atau tiga motivasi yang mendorong murid untuk melakukan perilaku. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini merupakan motivasi eksternal yang sifatnya jangka pendek, di mana anak sewaktu-waktu itu akan membuat sebuah pelanggaran. Kemudian juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Ternyata imbalan atau penghargaan orang lain yang dilakukan secara berlebihan itu juga sangat tidak baik dampaknya karena akan memicu motivasi eksternal. Kemudian juga yang berikutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ini lebih kepada motivasi intrinsik, ya, motivasi yang muncul dari diri murid itu sendiri tanpa ada paksaan, tanpa ada iming-iming, ya, baik itu penghargaan, imbalan ataupun hukuman yang ditakut-takuti. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan konsep ini di dalam budaya positif, seringkali kita miskonsepsi ya tentang teori kontrol. Teori kontrol ini merupakan salah satu teori yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, seringkali kita itu berpikiran bahwa kita mempunyai kewajiban penuh untuk mengawasi murid, sehingga tanpa kita sadari, ya, murid sering menjadi kita itu horor, gitu ya, atau dengan kata-kata yang seram, ya, canggih, datang itu sudah, ya, seperti itu ya yang terjadi, gitu, karena kita memposisikan untuk mengontrol murid. Pada dasarnya menurut Dr. William, ya, untuk menangkap miskonsepsi tersebut, pada dasarnya manusia itu tidak mau diawasi, tidak mau dipaksa, ya Bapak dan Ibu. Apabila murid memilih untuk melakukan untuk tidak melakukan sesuatu sesuai dengan harapan kita. Nah, di sini di dalam teori kontrol, perilaku yang dilakukan oleh murid itu tentunya ada tujuannya, tentunya ada kebutuhan yang mendorong mereka untuk berperilaku demikian. Makanya ini untuk diluruskan, ya, diluruskan kembali tentang miskonsepsi guru mengontrol murid. Kemudian yang berikutnya adalah miskonsepsi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini seringkali kita lakukan, ya Bapak dan Ibu. Kita sering menggunakan kata-kata halus untuk menyampaikan pesan negatif kepada murid. Tanpa disadari, murid itu akan berpikir buruk tentang dirinya. Ya, akan berpikir buruk tentang dirinya, dia akan berdialog negatif tentang dirinya. Ya, sehingga menunjukkan stigma nanti anak kelak tumbuh besar menjadi anak yang tidak percaya diri. Kemudian juga ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, ya. Ternyata tidak, ya Bapak dan Ibu, tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Contohnya adalah bujukan, ya, bujukan atau hukuman bujukan itu merupakan salah
berbeda ya. Kemudian juga semua orang melihat hal yang sama. Nah, kita ubah mindsetnya, pemikirannya bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda ya, dengan karakteristik yang berbeda. Kemudian juga kita itu mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita. Ternyata itu tidak bisa ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya. Kemudian juga perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini kita juga harus mengubah mindset kita ya, pemikiran kita bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Dan kemudian juga orang lain bisa mengontrol saya, yakni pemikiran kita ya pada umumnya. Nah, kita bisa diubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian juga saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Makanya punya ditumbuhkan kesadaran nilai-nilai kepada diri. Kemudian juga pemaksaan ada pada saat rujukan. Nah, ini ya pemaksaan ada pada saat rujukan. Nah, ini adalah sesuatu yang dispensasi ya Bapak dan Ibu. Seharusnya anak mau melakukan segala sesuatu itu berdasarkan kolaborasi ya, atau dilakukan secara kolaboratif atau konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam hal ini anak diajak untuk berdiskusi, untuk berdialog, untuk menghasilkan solusi-solusi. Kemudian juga murid berpikir menang kalah. Nah, ini kita ubah mindsetnya menjadi berpikir menang ya. Nah, Bapak dan Ibu, tentunya Bapak dan Ibu yang sudah belajar di PMR ya, mengenal dengan posisi kontrol restitusi. Nah, di sini kita berefleksi kira-kira kita berada di bagian yang mana? Apakah kita menghubungkan, pemberi rasa bersalahkah? Apakah kita sebagai pemantau atau manajer? Ya, ini ada 5 Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Teman, pemantau dan manajer. Jadi Bapak dan Ibu, posisi kontrol apakah kita ya? Di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira ini yang mana Bapak dan Ibu? Penghukum, pemantau, manajer, teman, atau pembuat rasa bersalah? Pembuat rasa bersalah ya. Apakah Bapak dan Ibu sering melakukan hal ini? Pernah. Ya, termasuk saya juga pernah. Ibu ya. Nah, kemudian juga yang berikutnya ini Bapak dan Ibu, ini kira-kira kita ini pada posisi kontrol yang mana Bapak dan Ibu? Pembuat rasa bersalah ya? Ya. Pernah Bapak dan Ibu melakukan hal ini? Tidak. Tidak. Ya. Saya pernah. Saya tidak. Kemudian juga di sini ada. Nah, ini kira-kira posisi kontrol yang mana Bapak dan Ibu? Manajer. Manajer, ya betul sekali ya. Manajer. Kemudian juga ini posisi kontrol kita itu sebagai apa Bapak dan Ibu? Teman.
kesepakatan kelas, tapi kalau kayak keyakinan kelas belum membuat. Iya, sama Bu, sama saya. Iya, insya Allah saya akan memaparkan ini keyakinan kelas. Saya juga dulu memahami kesepakatan kelas itu keyakinan kelas Bu. Bahkan saya lebih hebat ya memahami keyakinan kelas dulu baru dibuat kesepakatan kelas. Ternyata setelah saya belajar di CDP dipahami bahwa kesepakatan kelas baru dibuatkan keyakinan kelas, di mana bahasanya itu dikonversi lebih diperhalus ya Bu, gitu, lebih diperhalus, lebih ke kata-kata yang sifatnya lebih positif maknanya seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Ya. Kemudian juga keyakinan sekolah berupa pernyataan universal yang tidak diingat ya Bapak dan Ibu, tidak usah panjang lebar. Jadi kata-katanya itu minimalis tapi pasti ya Bapak dan Ibu, mudah diingat, mudah dipahami dan harus diterapkan di dalam lingkungan sekolah. Makanya kita dibutuhkan suatu komitmen diri ya Bapak dan Ibu untuk membangun nilai dan peran kita kepada peserta didik. Nah ini Bapak dan Ibu, ini ada restitusi segitiga ya, ini juga sudah ada ya Bapak dan Ibu di dalam PMM. Restitusi apakah restitusi segitiga itu? Restitusi dulu ya, dari restitusi itu adalah dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua dengan murid untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini ada 3 tahapan Bapak dan Ibu yang dilakukan dalam restitusi segitiga dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid. Yang pertama adalah menstabilkan identitas ya, yang menggeser dari perasaan bersalah gitu ya menjadi
menjadi takut atau menjadi tiba-tiba tidak melakukan hal yang sama ketika saya mendapatkan suatu hukuman atau misalkan dengan cara yang disebut tadi merendahkan atau sebagainya dihukum lah secara hukum. Nah, dan alhamdulillah dengan cara itu ternyata saya berpikir positif bahwa saya melakukan hal yang salah, kemudian saya tidak melakukannya lagi karena efek dari hukuman tadi. Nah, kalau di zaman sekarang dengan anak-anak karena pendekatannya berbeda, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pendekatan anak-anak itu tidak mesti harus dihukum, kemudian juga pendekatan dan sebagainya, tetapi malah si anak justru tidak menunjukkan perilaku yang yang kita harapkan dan perbaikan atau tidak mengulangi hal yang sama. Nah, seperti itu. Barangkali mungkin Bapak Ibu atau Ibu tadi bisa memberikan suatu pendekatan bagaimana perilaku anak tersebut itu ketika kita melakukan pendekatan justru benar-benar tidak melakukan hal yang terjadi kesalahan tadi. Benar-benar bisa menjelaskan. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bapak. Ini suatu permasalahan yang sering kita alami ya kepada Ibu. Jadi kehidupan kita sehari-hari sebagai pendidik, di mana kita menemukan permasalahan ketika dilakukan pendekatan segitiga restitusi, tetapi ternyata walhasil gitu ya itu tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan harapan. Barangkali mungkin Bapak dan Ibu mau ikut menjawab gitu ya atas pertanyaan atau problema atau keresahan yang dialami oleh Pak Dede. Dan saya rasa ini tidak hanya menjadi keresahan Pak Dede saja ya, tapi keresahan kita semua juga. Silakan Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau memberikan jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan keresahan Pak Dede. Boleh. Jadi memang sangat dilematis ya Bapak, dan pengalaman yang Bapak alami berbeda terbalik dengan apa yang saya alami gitu. Jadi kembali lagi kepada tadi kata Ibu Leli bahwa ini adalah satu pendekatan, satu approach. Jadi satu approach itu bisa dilakukan ketika semua kondisi terpenuhi. Satu approach itu bisa dilakukan ketika semua kondisi terpenuhi. Nah, mungkin apa yang dirasakan oleh kita waktu dulu bahwa kita mendapatkan hukuman dan itu berefek sangat baik terhadap kita, dan itu penetapan hukuman seperti itu berlaku dan bekerja pada usia kita. Saya sangat setuju sekali. Dan melihat perkembangan saat ini di mana segalanya sudah berubah, pendekatan itu pun dianggap sudah tidak setuju, tidak sesuai. Dan yang saya alami adalah ketika saya membaca segitiga restitusi ini, saya langsung menerapkannya gitu di kelas. Waktu itu kejadiannya masih sama anak-anak kelas 10 yang sekarang sudah menjadi kelas 12, sekarang sudah menjadi kelas 12. Dan apa yang saya alami dan lakukan kepada siswa itu betul-betul segitiga restitusi ini betul-betul sangat berhasil. Dalam arti ketika kita mereka berbuat kesalahan, kita menggali dulu apa alasannya, lalu kita bisa paham. Contoh kasusnya itu terjadi pada anak kelas 10 berapa, saya lupa lagi. Mereka tidak sopan menjawab di WA, dan saya tanya, kan saya sudah marah saat itu, ini budak sopan gitu, kelakuan dia patut. Dan ternyata ketika ditanya alasannya sangat mencengangkan gitu. Kenapa mereka bisa berkata seperti itu? Karena mereka memiliki perasaan yang sama seperti kepada ibunya
Jadi kesimpulannya memang satu approach bisa dilakukan dengan sempurna apabila semua kondisinya terpenuhi gitu. Dan yang itu berada di kondisi saat kurang pahala. Dan mungkin ini adalah seperti restitusi ini dihasilkan dari perusahaan ya Bu ya, dari perusahaan. Restitusi itu artinya apa ya, kompensasi. Jadi membuat dia membayar sendiri apa yang sudah dia lakukan dengan cari solusinya sendiri, sehingga dia bertanggung jawab tidak melakukannya itu karena dia yang menemukan solusinya. Yang saya alami justru seperti itu. Jadi kesimpulannya beda alam, beda zaman, beda aturan. Maafkan kalau salah. Terima kasih Ibu, ya luar biasa jawabannya. Gimana Bapak, puas? Puas Ibu. Ya sangat puas ya dengan tadi penjelasan dari Ibu terkait dengan pengalamannya dalam menerapkan pendekatan segitiga restitusi. Mungkin barangkali Bapak dan Ibu juga punya pengalaman. Ya, Bapak dan Ibu, saya juga setuju ya bahwa yang namanya hukuman atau konsekuensi itu tidak dihilangkan Bapak dan Ibu. Bukan berarti ketika kita menerapkan segitiga restitusi, hukuman atau konsekuensi itu dihilangkan, tetap itu ada. Nah, kenapa ada? Karena kita salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Ada apa namanya? Ada sebab, ada akibat, dan juga ada dampak tentunya. Dan ini juga salah satu untuk menguatkan mereka gitu. Ketika mereka melakukan sesuatu, ini ada konsekuensi yang harus mereka bayar. Tetapi mereka akan lebih bertanggung jawab dan lebih mandiri ya untuk menghasilkan solusi-solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi, sehingga itu menjadi sebuah nilai-nilai yang akan dipercayai mereka sampai masa yang akan datang. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu, cukup ya untuk tadi pertanyaannya. Barangkali mungkin ada yang mau menanyakan atau menambahkan, silakan. Ya, silakan. Ibu dulu atau Ibu dulu? Ya, mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi mulai sedikit menyinggung mengenai keyakinan kelas. Saya baru pernah mendengar ada sebuah keyakinan kelas. Saya bertanya bagaimana caranya membuat sebuah keyakinan kelas. Apakah bisa diarti itu apa keyakinan kelas diganti dengan sebuah peraturan kelas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Kenapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas itu melakukan pendekatan kolaboratif di mana guru mengajak peserta didiknya untuk terlibat aktif dalam membuat kesepakatan atau peraturan-peraturan atau nilai-nilai. Nah, sehingga di sini guru tidak berperan untuk mengatur atau menghukum atas konsekuensi yang sudah mereka lakukan. Tidak peraturan kelas. Kalau peraturan kelas ini di sini guru masih bersifat mengatur sehingga akan menimbulkan perasaan takut, cemas, tertekan kepada siswa itu sendiri. Jadi tidak berdasarkan atas kesadaran nilai-nilai yang mereka yakini. Begitu. Bagaimana Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu atas kesempatannya untuk saya ingin bertanya. Tadi ada beberapa istilah, tadi kan ada hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Mohon dijelaskan Pak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Pertanyaan yang sangat bagus ya Bapak dan Ibu. Saya rasa Bapak dan Ibu juga sudah cukup memahami ya. Ya, sudah cukup memahami apa itu hukuman, apa itu peraturan, konsekuensi, apa itu yang dimaksud dengan restitusi. Kalau hukuman itu biasanya dibuat sepihak ya Bapak dan Ibu, dan sifatnya dari sifat hukumannya juga itu tidak dapat dimengerti oleh peserta didik karena tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Sementara konsekuensi itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, tetapi di sini masih ada unsur
untuk memunculkan nilai-nilai keyakinan yang mereka percaya. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Saya rasa sudah cukup ya Bapak dan Ibu. Ya, kesimpulannya mungkin dari budaya positif ini adalah bagaimana kita menerapkan budaya positif yang berpihak kepada murid, sebagaimana diamanatkan oleh adalah pemikiran Nyadari Dewantara. Sekian pemaparan dari saya kepada Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun ada ketidaktepatan dari diri saya, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi salah satu penguatan pengalaman dan menjadi wawasan bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.